Berarti ini dipotong atau coatingnya dipotong seukuran 4 cm agar claddingnya terlihat. Setelah terpotong, kita akan bersihkan menggunakan alkohol. Kenapa harus pakai alkohol, Mas? Karena dengan alkohol bisa membersihkan sisa-sisa kotoran-kotoran yang terdapat pada coatingnya agar cladding bersih dari kotoran. Penyambungan lagi untuk core yang sebelahnya, pastikan terlebih dahulu bahwa protection slip telah terpasang pada core yang setelahnya. Gunanya protection slip adalah untuk membuat sambungan yang telah kita buat sebelumnya agar dapat terinstall atau terpasang pada fiber tray. Kemudian jika sudah masuk, lakukan hal yang sama seperti tadi, potong dengan panjang kurang lebih dari 4 cm. Itu langkah sebelumnya, dan pastikan tidak lebih atau tidak lewat dari titik temu antara dua besi panas yang akan menggabungkan core-nya. Dan jika sudah, kita akan tekan tombol set untuk melihat apakah core yang telah kita pasang sudah ready apa belum. Gak apa-apa, Mas. Kemudian jika sudah atau sudah pas, kita tekan tombol set untuk melakukan proses peleburan. Ini adalah hasil loss yang didapatkan ketika hasil loss sambungan yang telah kita dapatkan sebesar 0,01 dB. Jika sudah, tekan tombol ini, kemudian kita ambil fiber kita dan usahakan untuk tidak membuat sambungan yang kita buat tadi terputus. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memanaskan
protection sleeve agar dapat melindungi sambungan core yang telah kita buat sebelumnya. Dan pastikan bahwa sambungan kita berada di tengah-tengah dari protection sleeve tersebut. Seperti ini. Oke, sudah. Kita taruh di head sini. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan pemanasan. Bisa tekan tombol heat atau bisa dengan kita hanya menekan ke bawah sedikit di bagian sini. Tunggu beberapa saat agar dingin dan tidak lengket ketika kita tarik, karena kalau masih panas biasanya dia lengket dan akan membuat sambungan kita terputus. Jika sudah seperti ini, pastikan bahwa protection sleeve tidak goyang agar ketika ditaruh di tray dia tidak bergerak ke sana kemari. Dan jika sudah, taruh protection sleeve pada fiber tray yang sudah ditentukan dan pastikan bahwa baja yang melindungi protection sleeve berada di atas. Sudah, tekan. Dan kemudian rapikan kabelnya. Udah, gitu aja. Ini adalah OTDR. Gunanya adalah untuk mengukur kualitas sambungan yang telah kita buat sebelumnya. Cara menggunakannya adalah dengan kita mengakses mini toolbox yang ada di desktop OTDR ini. Kemudian kita pilih menu Advanced OTDR. Namun sebelum kita memencet tombol Start, pastikan terlebih dahulu bahwa kita telah memasang konektor pada OTDR tersebut. Sebelum memasang konektor, sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu konektor-konektor yang akan digunakan oleh OTDR. Menggunakan fiber optic cleaner. Caranya adalah buka penutupnya yang ini, kemudian buka penutup konektornya. Yang akan di bagian yang akan dibersihkan itu ini. Masukkan seperti ini. Dan kita tekan. Baiknya sih sekali, namun jika masih dirasa belum cukup, lakukan 2 kali. Oke, sudah. Bersihkan juga konektor yang ada di dalam OTDR menggunakan fiber cleaner seperti tadi. Untuk pembersihan dalam port OTDR, kita cabut dan langsung seperti ini. Dan kita gunakan di dalam sini. Sambungkan konektor yang telah kita bersihkan ke dalam port OTDR. Jika sudah, port ujung satunya kembali kita bersihkan seperti tadi. Dan pada
OTB-nya, port pada OTB-nya kita bersihkan sama seperti dengan cara kita membersihkan port pada OTBR. Dan pastikan ada bunyi klik ketika telah tersambung. Jika sudah semua, selanjutnya jenis gelombang yang kita gunakan sesuaikan dengan job desk yang Anda dapatkan. Kemudian distance-nya sesuaikan dengan nilai terdekat dengan jarak kabel yang kita punya. Kemudian pulse kita atur dan time-nya kita atur 15 detik. Settingan lanjutnya kita lihatkan juga kan. Untuk settingan lanjutnya kita bisa buka OTDR stop dan kita buka acquisition. Pada poin acquisition biasanya nilai IOR-nya ditentukan oleh penguji. Bisa kita rubah dengan cara seperti ini. Misalnya kita pakai 67 dan enter. Ini nilai IOR yang telah kita ubah. Jika sudah, exit OTDR stop. Dan jika sudah semua atau sudah siap semua, kabel sudah terhubung, kita tekan tombol start dan tunggu proses penembakan. Bisa kita lihat menggunakan event. Penggunaan event biasanya event dilambangkan dengan simbol-simbol sambungan, simbol-simbol OTDR, simbol-simbol OTB bisa dilambangkan dengan simbol kalau di event. Kalau di measure kita bisa menentukan poin-poin mana aja yang ingin kita ukur menggunakan pointer mereka bisa dilihat. Ini ada A kecil bisa diganti-ganti, misalnya A besar tentukan jaraknya seberapa, terus ke B besar kita tentukan juga jaraknya seberapa. Biasanya digunakan untuk mengetes redaman per individu setiap sambungan kabel. Kemudian selanjutnya ada trace info yang menampilkan lengkap konfigurasi dan jarak kabel serta redaman yang kita miliki atau yang telah kita sambung. Span length ini merupakan jarak kabel atau jarak total kabel yang kita punya. Span loss adalah redaman kabel yang kita punya. Span loss adalah redaman kabel yang kita punya dan average loss adalah redaman rata-rata yang kita miliki per kilometernya.